Kasus influenza meningkat di Banda Aceh. Tenaga pendidik di Aceh terima penghargaan dari Balai GTK. Gunakan bahan baku lokal, Cokbang produksi coklat premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara Kompas Aceh, hadirnya beragam informasi penting dan menarik baik dari ibu kota maupun daerah. Bersama saya Rizka Devila, Kompas Aceh, selengkapnya independen, terpercaya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara warga Banda Aceh yang alami penyakit influenza terus bertambah. Tak kurang dari ratusan pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Kota Banda Aceh. Akibatnya kapasitas ruang inap kini dipenuhi oleh pasien penderita influenza. Ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Kota Banda Aceh, kini mulai dipenuhi oleh pasien penderita influenza. Data dari Dinas Kesehatan Banda Aceh, terjadi peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang didominasi oleh influenza. Sepanjang September 2025 lalu, jumlah kasus ISPA melonjak menjadi 1.860 dari sebelumnya tercatat 1.612 kasus pada Agustus lalu. Pasien kasus influenza A di RSUD Meraksa pun meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, data rawat inap pasien pada Agustus dan September lalu mencapai hingga 200 pasien. Kini di Oktober melonjak hingga 700 pasien. Peningkatan kasus influenza yang terjadi pada saat ini merupakan fenomena musiman yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga virus influenza ini mudah berkembang dan menyerang tubuh masyarakat yang imun tubuhnya rendah, seperti kelompok rentan, anak-anak, dan lansia. Memang fenomena meningkatnya jumlah kasus, kalau bahasa Inggrisnya ini disebut influenza-like syndrome, ya, atau penyakit mirip influenza dengan berbagai gejala dan diagnosa. Nah, itu sudah meningkat sejak dari bulan Agustus. Dari bulan Agustus sudah terlihat fenomenanya. Kebetulan kita di Aceh, Banda Aceh ini, cuaca sudah mulai berubah di September. Sudah mulai September, Oktober sudah hujan, tiba-tiba panas ekstrim seperti beberapa hari, kemudian hujan lagi. Sehingga faktor alam dan suasana iklim ini mempengaruhi. Kalau saya lihat data, memang di Agustus itu kami dirawat inap, pasien dari poliklinik itu jumlahnya 174. Kemudian dari rawat jalan itu 167. Ini belum mulai meningkat nih, tapi sudah tinggi angkanya. Nah, di September yang signifikan, itu rawat inapnya menjadi 217. Oktober, bulan terakhir, ini yang paling tinggi, itu angkanya sudah yang rawat inapnya sudah di 513, yang rawat jalannya hampir 200. Jadi meningkat 2 kali lipat, kalau yang rawat inap malah 3 atau 4 kali lipat. Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan penyakit influenza kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan menghimbau warga agar menerapkan pola hidup sehat dan bersih untuk mencegah kasus penularan yang lebih meluas. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Guru dan Tenaga Pendidikan Provinsi Aceh memberikan penghargaan kepada guru hingga tenaga pendidik dari 23 kabupaten kota di Aceh. Apresiasi ini merupakan salah satu bentuk capaian yang diberikan kepada tenaga pendidik di Aceh, khususnya dari 23 kabupaten kota. Nantinya pemenang tingkat 1 provinsi akan bersaing di tingkat nasional. Adapun tujuan dari penghargaan ini untuk menghargai komitmen dan inovasi guru, tenaga kependidikan, dan tokoh masyarakat, serta menjadi inspirasi praktik baik pendidikan nasional. Jenis apresiasi guru dan tenaga kependidikan yaitu apresiasi bagi tokoh masyarakat dan GTK yang berdedikasi membawa dampak nyata bagi pendidikan, serta apresiasi untuk GTK transformatif, dedikatif, dan pelopor komunitas belajar.
Apresiasi ini melibatkan guru dan tenaga kependidikan dari tingkat PAUD, TK, sekolah dasar, hingga sekolah menengah atas. Terima kasih, ini merupakan malam anugerah apresiasi untuk guru dan tenaga pendidikan se-Provinsi Aceh yang sebelumnya sudah dilaksanakan tahap seleksi, kemudian ada seleksi substansi, dan terakhir ada seleksi presentasi dan wawancara. Malam ini adalah pemberian penghargaan untuk 38 kategori, juara 1, 2, dan 3. Nanti yang juara 1 akan kita berangkatkan ke tingkat nasional di tanggal 16 November tahun 2025. Bagi yang masuk nominasi ini, setelah diperiksa oleh juri, mereka itu memenuhi persyaratannya, yaitu baik naskah maupun videonya yang ada unsur inovasi, kemudian praktek baik sehingga bisa diterapkan di sekolah atau di daerah masing-masing. Dengan adanya apresiasi dan penghargaan bagi tenaga pendidik ini, diharapkan ke depan makin banyak guru-guru yang berprestasi, baik dalam memberikan pendidikan kepada anak, hingga dapat menjadi contoh ke tingkat nasional nantinya. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, penggunaan pembayaran digital di Aceh terus menunjukkan tren positif. Data terbaru Bank Indonesia Perwakilan Aceh mencatat jumlah transaksi menggunakan KRIS terus meningkat tajam hingga triliunan rupiah. Kondisi ini menandakan masyarakat Aceh semakin cepat beradaptasi dengan era ekonomi digital. Catatan penggunaan pembayaran digital KRIS di Aceh menunjukkan tren peningkatan. Sampai September 2025, penggunaan KRIS di Aceh mencapai 698.000 lebih. Merchant pun tumbuh sebanyak 230.000 lebih yang sebagian besar adalah pelaku UMKM. Sedangkan volume transaksi KRIS di Aceh mencapai 18,35 juta kali dengan jumlah nominal 1,98 triliun. Kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, pencapaian positif transaksi keuangan menggunakan KRIS karena masyarakat Aceh sudah semakin melek terhadap kemajuan ekonomi digital yang inklusif dan menggunakan pembayaran digital sebagai transaksi keuangan sehari-hari. Transaksi kita kalau jumlahnya atau frekuensinya sudah mencapai 18,35 juta dengan nilai nominal hampir 2 triliun rupiah sampai September 2025. Tentunya penyebabnya adalah salah satunya kita cukup gencar ya untuk memasyaratkan, Bank Indonesia ya bersama pemerintah cukup gencar memasyaratkan transaksi digital ini, karena lewat transaksi digital kita selalu sampaikan bahwa di balik transaksi digital ada kemudahan. Nah, di kemudahan itu tentunya akan merangsang konsumen untuk bertransaksi secara lebih banyak lagi, sehingga dari transaksi yang lebih banyak tersebut frekuensi dan juga volume transaksi KRIS bisa meningkat di Provinsi Aceh ini. Bank Indonesia Perwakilan Aceh terus mendorong pertumbuhan transaksi digital dengan KRIS di Aceh. Kenaikan jumlah pengguna KRIS, kata Herta, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Aceh ke depannya. Mustajab, Kompas TV, Sabang. Sementara itu, saudara, Bawaslu Provinsi Aceh menggelar Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Forum ini diharapkan menjadi ajang masyarakat memanfaatkan media digital untuk mengawal pemilu nantinya. Peserta yang mengikuti forum tersebut merupakan lintas sektor mulai dari akademisi hingga mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Forum ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap rangkaian pemilu dan pemilihan nantinya. Meski belum masuk dalam masa pemilu 2029 ke depan, forum ini merupakan langkah awal bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuannya serta kualitas konten yang disajikan dalam melakukan pengawasan nantinya. Ya, ini tujuan dari kegiatan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperkuat literasi keterbukaan informasi publik, pengawasan pemilu di Aceh. Memang tugas kita adalah bagaimana kita mampu menyampaikan informasi tentang pengawasan pemilu di Aceh secara lugas, mudah dipahami, dan yang paling penting adalah menarik. Selain cara menyampaikannya, tapi juga kita nggak akan kehilangan substansinya. Jadi makanya pada hari ini kita melaksanakan kegiatan ini untuk memperkaya literasi mengenai keterbukaan informasi publik terkait pengawasan pemilu di Aceh. Digitalisasi menjadi salah satu yang dimanfaatkan untuk mengawal pemilu nantinya.
Hal ini merupakan salah satu yang paling mudah dan mampu diakses oleh masyarakat untuk memberikan informasi, baik pelanggaran maupun hal-hal positif yang dilakukan di masa-masa pemilu. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, setelah jeda berikut ini Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Bongkahan batu giok kembali ditemukan di kawasan pegunungan Kabupaten Nagan Raya. Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, hingga kini warga Kampung Canggai, Kecamatan Pantai Ceremen, Kabupaten Aceh Barat masih harus melintasi sungai menggunakan jembatan ayun yang terbuat dari 2 utas kabel seling baja. Jembatan sederhana ini menjadi satu-satunya akses tercepat menuju desa tetangga karena jalur darat belum sepenuhnya bisa dilalui kendaraan roda 4. Berikut laporan selengkapnya. Beginilah aktivitas warga di Kampung Canggai, Kecamatan Pantai Ceremen, Kabupaten Aceh Barat. Mereka harus meniti jembatan ayun yang terbuat dari 2 utas kabel siling baja untuk bisa melewati sungai selebar lebih dari 50 meter. Jembatan ini diikat di pohon kayu di 2 sisi sungai yang kemudian ditompang beberapa pohon bambu di tengah-tengah sungai. Kendati terlihat beresiko, warga tetap memilih jalur ini karena merupakan akses tercepat untuk menuju desa tetangga, yakni Kampung Ketambang yang bisa terhubung langsung dengan ibu kota kecamatan. Jalur alternatif lain sebenarnya ada, seperti jembatan gantung di Kampung Lawet dan Kampung Jambak untuk bisa menuju ke ibu kota kecamatan. Namun jaraknya lebih jauh beberapa kilometer. Karena kita di sini kan kalau jalan melalui jalan alternatif yang sudah ada jauh sekali, karena masyarakat kita kebanyakan jalan kaki. Makanya kalau orang yang tua-tua yang udah lanjut lebih baik pakai jalan pintas saja. Harapan kami dari masyarakat Kampung Canggai ini perhatikanlah untuk masyarakat kami yang ada di sini, karena sejak kemarin kami tanam, ya umumnya kami di sini petani, kami panen padi di sini. Kalau dibandingkan dengan sebelah sana, di sana dijual sampai 6.500, kami cuma 6.000 di sini. Teguh Sulaiman, Kecik Kampung Canggai mengatakan, selama ini warga masih pakai jembatan ayun karena lebih dekat dan berharap adanya pembangunan jembatan baru bisa segera selesai supaya warga lebih mudah dan aman melewati sungai. Selain digunakan untuk aktivitas harian, jembatan ini juga menjadi jalur warga membawa hasil kebun ke desa tetangga. Warga mengaku harga jual hasil panen mereka sering lebih murah karena sulitnya akses bagi pembeli untuk masuk ke Kampung Canggai. Pemerintah setempat kini juga tengah membangun jalan lingkar dan jembatan permanen untuk mempermudah akses warga menuju ibu kota kabupaten yang nantinya bisa dilewati kendaraan roda 4 meski harus menempuh jarak 7 km melalui pegunungan dan hutan. Warga berharap pembangunan jalan dan jembatan baru di Kampung Lawet Canggai segera selesai agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar dan aman tanpa harus mempertaruhkan keselamatan di atas jembatan ayun. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Melabuh, Aceh Barat. Informasi lainnya, Saudara, Wali Kota Banda Aceh meminta masyarakat, terutama orang tua, waspada akan kondisi anak di musim penghujan ini. Pasalnya ditemukan beberapa kasus anak sekolah flu hingga demam dan ruam kemerahan di Banda Aceh. Orang tua dan pihak sekolah diminta mengawasi anak-anak yang mengalami gejala demam, flu, dan kondisi lainnya agar tidak menular. Apalagi di kondisi cuaca dan maraknya kasus flu Singapura. Penyakit ini umum terjadi pada anak-anak, ditandai dengan demam, sariawan di mulut, serta ruam merah di telapak tangan, kaki, dan kadang di tubuh. Gejala awal flu Singapura mirip dengan flu biasa, seperti demam, sakit tenggorokan, dan nyeri tubuh. Bahaya utamanya adalah dehidrasi akibat anak yang enggan makan dan minum karena sariawan. Dehidrasi yang tidak tertangani dapat menyebabkan komplikasi serius, termasuk penurunan kesadaran. Cuaca yang sangat ekstrim sekarang,
panas tinggi, kemudian juga hujan ya yang tidak menentu, ya orang tua terutama benar-benar bisa melakukan pengawasan kepada anak-anaknya. Makanan-makanan yang artinya mengundang untuk bisa terjadi penyakit, yang gorengan, minyak yang berganti terus digunakan, kemudian juga dalam suasana yang seperti itu anak-anak harusnya bisa lebih banyak di dalam rumah, tidak di luar rumah. Nah ini harapannya adalah dimulai dari keluarga dulu, lingkungan dulu untuk bagaimana menjaga anak-anaknya. Makanan yang bergizi ini juga penting diperhatikan. Penyakit ini menular melalui kontak langsung dengan sekresi tubuh seperti air liur dan feses, serta melalui permukaan yang terkontaminasi. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh serta fasilitas kesehatan lainnya juga diminta melapor jika menemukan kasus tersebut agar dapat ditangani secara serius oleh petugas kesehatan. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, lakukan sidak ke dapur makan bergizi gratis di Kecamatan Tringgading. Wakil Bupati Pidijaya mengamuk dan meninju Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Inilah rekaman CCTV di lokasi dapur makanan bergizi gratis di Kecamatan Tringgading, Pidijaya, Aceh. Dalam rekaman itu terlihat Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri tiba di lokasi dapur MBG, berbincang dengan petugas SPPG dengan suasana penuh emosi. Kemudian tiba salah satu petugas yang merupakan kepala SPPG Kecamatan setempat, dan Wakil Bupati langsung menghampirinya dan langsung meninju wajah korban. Aksi kekerasan itu terjadi pada Kamis pagi kemarin. Tak hanya meninju kepala SPPG, Wakil Bupati juga mengamuk kepada seluruh pekerja di dapur MBG. Peristiwa ini terjadi diduga akibat kondisi nasi di dapur MBG dingin, sehingga Wakil Bupati itu mengamuk sehingga mengacak-acak makanan di dapur MBG. Akibat kejadian itu, kepala SPPG juga sempat dilarikan ke puskesmas tempat untuk mendapatkan perawatan. Buntut premanisme Wakil Bupati Pidijaya, Badan Gizi Nasional telah membawa kasus itu ke kepolisian. Zikri Maulana, Kompas TV, Pidijaya. Informasi lainnya, saudara, Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Banda Aceh melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih pemula kepada siswa SMA di Banda Aceh. Program Pecedah ini mengajak siswa agar bijak dan cakap memilih dalam pemilu mendatang. Melalui program Pecedah Pemilih Unggul Cerdas dalam Memilih, KIP Kota Banda Aceh melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula yang ada di Kota Banda Aceh. Pendidikan pemilih pemula itu dilakukan dengan cara berkesinambungan ke sekolah-sekolah tingkatan SMA di Banda Aceh. KIP Kota Banda Aceh menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan pemerintahan, LSM, praktisi, dan akademisi untuk menyampaikan materi tentang kepemiluan. Program Pecedah tersebut dilahirkan agar pemilih pemula di Kota Banda Aceh menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas, sehingga pelaksanaan pemilu yang akan datang akan menjadi lebih baik. Pemilih unggul, cerdas dalam memilih. Ini program ini untuk melakukan edukasi pemilih, terutama sasarannya kepada pemilih pemula. Ini kegiatan ini telah kita lakukan di beberapa sekolah yang ada, itu di SMA Negeri 1 Kota Banda Aceh. Kemudian hari ini kita mengunjungi sosialisasi kegiatan ini di MAN 3 Ruko, dan kita nantinya juga akan beberapa sekolah lainnya seperti di sekolah Hajar Arafan misalnya dan lain-lainnya. Ini sangat luar biasa bagi kami dan kami sangat berterima kasih di mana kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan wawasan kepada siswa-siswi kami yang insya Allah kedepannya akan menggunakan hak pilihnya. Hari ini informasi yang didapatkan ini sangat bermakna kepada mereka karena benar-benar informasi terkait bagaimana cara memilih yang cerdas, memilih yang benar sesuai dengan hati nurani ini betul-betul tersampaikan. Pihak sekolah menilai dengan adanya program ini, siswa bisa menjadi motor atau penggerak yang bisa menyebarkan informasi dan pengetahuan yang penting tentang kepemiluan. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh. Saudara, selanjutnya berikut ini Kompas Aceh akan hadir dengan berbagai informasi. Banda Aceh tak pernah tutup ruang ekspresi bagi seniman.
Masih bersama saya Rizka Devi dalam Kompas Aceh. Saudara, memperingati Hari Ekonomi Kreatif Nasional, kolaborasi pemerintah bersama Gramedia, DPW Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Aceh dan Kompas TV Aceh menggelar Banda Aceh Ekraf Week 2025. Ajang ini menjadi wadah pelaku ekonomi kreatif menunjukkan hasil produk mereka ke masyarakat. Banda Aceh Ekraf Week ini menjadi momentum para pelaku usaha ekonomi kreatif menunjukkan bakat mereka dan produk yang dihasilkan kepada publik. Banyak usaha kreatif di Banda Aceh, mulai dari produk kuliner hingga hasil karya anak-anak Aceh yang punya potensi bagus yang mampu bersaing dengan produk ekraf lain di Indonesia. Pemerintah Kota Banda Aceh menilai salah satu kunci keberhasilan ekonomi kreatif ini adalah kolaborasi semua pihak mendukung terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan semua pihak dan mendukung setiap program-program berorientasi ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini kan kalau istilahnya usaha yang seksi, usaha yang memang sangat membangkitkan ekonomi, juga dari UMKM sehingga sudah naik kelas, itu kan sudah menjadi ada tren sudah menjadi ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif ini bukan dari kabupaten kota juga, tapi juga memang dari nasional sudah sangat berkembang, sehingga ada sekarang ini dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Sementara DPW G-Crafts Aceh, Sunil Iqbal mengapresiasi Banda Aceh Ekraf Week sebagai wadah pelaku usaha kreatif dan mendukung dilaksanakan dan diperluas agar pelaku usaha kreatif lainnya bisa tampil di ajang serupa. Ya, alhamdulillah Aceh udah mulai menyambut ya Hari Ekonomi Kreatif. Berarti artinya Aceh itu udah update ya dan siap memeriahkan Hari Ekonomi Kreatif. Ya, kita harus saling berkolaborasi, saling support teman-teman kita agar bersinar di nasional maupun insya Allah di internasional. Banda Aceh Ekraf Week berlangsung di halaman depan toko buku Gramedia Banda Aceh hingga 30 Oktober mendatang. Event ini diharapkan mampu menjadikan usaha ekonomi kreatif bertumbuh di Banda Aceh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Informasi lainnya, saudara, bongkahan batu giok kembali ditemukan di kawasan pegunungan Kabupaten Nagan Raya. Pemerintah daerah memperkirakan berat batu giok tersebut mencapai hingga 5.000 ton. Temuan ini menjadi perhatian pemerintah setempat karena rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan Masjid Agung Baitul A'la atau Masjid Giok Nagan Raya. Penemuan batu giok raksasa ini berawal dari laporan masyarakat yang menemukan bongkahan batu di kawasan pegunungan hutan Nagan Raya. Setelah menerima informasi tersebut, Bupati Nagan Raya Dr. Teku Raja Kemangan langsung memerintahkan Satpol PP turun ke lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan. Pemerintah daerah juga telah menghimbau masyarakat agar tidak mengambil batu tersebut secara sembarangan. Ini yang utama sekali, kita ingin menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Baitul A'la atau yang lebih dikenal dengan Masjid Giok Kabupaten Nagan Raya. Nah, kita berharap batu ini barangkali cukup untuk bahan baku untuk kita lapisi seluruh Masjid Giok ini dengan giok ini luar dalam. Jenis batu ini jet atau giok. Saya baru-baru ini ke Amerika dan pulang dari Amerika singgah di Hong Kong. Saya membawa itu sampel batu kita, kemudian saya tanyakan di Hong Kong, ini jenis batunya apa? Dijawab ini jet. Jadi ini jelas batu kita ini giok. Rencananya batu giok itu akan digunakan sebagai bahan pelapis Masjid Agung Baitul A'la yang dikenal juga sebagai Masjid Giok Nagan Raya. Pemerintah daerah berharap temuan ini bisa mencukupi kebutuhan material untuk melapisi seluruh bagian masjid, baik di luar maupun di dalam. Di Kabupaten Nagan Raya sudah lama dikenal sebagai penghasil batu giok terbaik di Indonesia. Bahkan beberapa waktu sebelumnya, Bupati Nagan Raya pernah membawa sampel batu giok ke luar negeri. Berdasarkan hasil pengecekan di Hong Kong, batu-batu yang ditemukan di hutan Nagan Raya merupakan jenis batu jetstone, salah satu batu giok berkualitas tinggi yang memiliki nilai ekonomi cukup besar.
Dengan potensi hingga ribuan ton, batu giok ini diharapkan tidak hanya menjadi simbol keindahan Masjid Giok, tapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Nagan Raya. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Melabuh, Aceh Barat. Informasi lainnya, saudara, selain dikenal dengan keindahan alamnya, Pulau Sabang juga menjadi penghasil coklat berkualitas tinggi. Melalui Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, biji kakao lokal diolah menjadi produk coklat premium bernama Cokbang. Kini Cokbang menjadi oleh-oleh khas yang banyak diburu wisatawan di Sabang. Cokbang atau coklat Sabang menjadi merek coklat premium yang banyak diburu para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sabang. Diproduksi oleh unit usaha unggulan Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, coklat Sabang menjadi salah satu oleh-oleh khas kota Sabang. Bahan bakunya diambil dari 100% dari biji kakao asli Sabang yang dihasilkan dari para petani setempat. Ada 30 petani kakao yang bergabung dalam Koperasi Kakao Jaya Mandiri. Januari 2023, Cokbang masih diproduksi dengan peralatan seadanya. Bantuan mesin baru dari Bank Indonesia pada 2024 meningkatkan kapasitas produksi dan jumlah varian coklat mulai dari 4 jenis menjadi 14 varian coklat. Omset pun melejit dari belasan juta menjadi 300 juta lebih per tahun. Ya, kita sudah memproduksi itu bubuk kakao. Nah, untuk coklat komponnya kita sudah ada 7 jenis dan coklat premium konveturnya kita sudah ada 3 jenis, 50%, 70%, dan 80%. Nah, alhamdulillahnya saat ini segmentasi pasar Cokbang itu adalah pariwisata, Pak. Jadi wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Nah, mengingat harganya itu kan sedikit menengah ke atas. Gitu. Nah, kita pengen buat coklat yang lebih murah, namun memang masih ada keterbatasan kapasitas produksi. Tadinya kita pikir dengan produksi yang hanya 10 kilo ya rumah tangga, itu bisa mencukupi. Ternyata nggak bisa, Pak. Sekarang kita kapasitas mesin hanya 40 kilo seminggu, nggak bisa kita ningkatin lagi. Jadi harus habis dulu itu. Nah, kalau kita mau tingkatin lagi berarti kapasitas mesinnya harus diperbesar. Salah satu wisatawan dari Malaysia terkesan dengan cita rasa coklat khas Sabang ini, karena menurutnya coklat Sabang ini punya rasa yang khas dan otentik. Rasa coklat Sabangnya gimana? Yang pertama masuk tadi tu diberi tester kan, itu rasanya seperti Cadbury. Cadbury tahu? Cadbury ya. Yang milk punya, milk chocolate. Ya, rasanya seperti itu. Tapi setelah diberi rasa ini apa ya tadi? Nips. Ya, rasanya enak kerana ada pahitnya, ada masamnya juga gitu. Kalau itu dikombine sama coklat, rasanya pas. Memang enak. Ya, kerana ada pahitnya, masamnya, coklatnya manis. Memang enak. Varian produk coklat Sabang dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, diantaranya coklat batang berbagai rasa susu, kacang mete, cranberry, bubuk coklat hingga teh coklat. Mustajab, Kompas TV, Sabang. Saudara, informasi tadi mengakhiri beragam informasi yang dapat kami sajikan dalam Kompas Aceh hari ini. Anda bisa menyimak tayangan Kompas TV Aceh setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat atau siaran ke channel YouTube di Kompas TV Aceh Independen Terpercaya. Saya Rizky Devi, mewakili tim redaksi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.